Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan. Topik perkuliahan pada kesempatan pagi ini adalah tentang manusia dan peradaban. Oke, manusia dan peradaban. Kita mulai dengan ilustrasi seperti berikut. Manusia dalam rentang eh, hidupnya gitu ya, dari peradaban manusia di zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau kita lihat peradaban itu terus menerus mengalami perubahan. Dulu di zaman prasejarah hidupnya sangat sederhana gitu. Mereka hidup dengan cara berburu dan meramu. Ya, mereka pola hidupnya adalah food gathering. Jadi mengambil makanan yang ada di hutan gitu ya. Kemudian makanan di situ habis, pindah lagi. Jadi sifatnya nomaden. Kemudian habis makanan di situ tempat, pindah lagi terus, gitu. Jadi mengikuti di mana ada makanan. Nah, itu generasi-generasi awal peradaban manusia. Nah, berikutnya, setelah itu mereka belajar bercocok tanam. Ya. Jadi ketika misalnya makanan sudah mulai menipis, maka mereka belajar bagaimana cara menanam makanan itu, misalnya ya. Ketika di hutan, misalnya mereka menemukan buah sawo gitu. Nah, dari situ mereka tahu bahwa sawo itu bisa tumbuh dari biji. Nah, dia bercocok tanam, nanam sawo. Tunggu kemudian sampai panen dan seterusnya. Nah, jadi terus bergerak semakin ke sini, manusia tidak lagi mengandalkan agraris, dia sudah mulai eh, menggunakan teknologi-teknologi yang lainnya. Dalam hal bercocok tanam, dulu mungkin tidak menggunakan alat. Jadi alatnya hanya menggunakan tangan, ya, kaki langsung. Kemudian berubah, saya menggunakan batu, batu yang dipipihkan menjadi kapak, menjadi apa, begitu ya. Nah, kemudian dari situ masuklah ke zaman logam, penemuan logam, ya, alat-alat kakas untuk pertanian yang terbuat dari logam. Terus semakin ke sini, semakin modern sampai akhirnya kita menemukan traktor, ya, menemukan alat-alat pertanian modern yang berbasis mesin. Mesin juga sekarang sudah bukan lagi mesin manual yang berbasis digital. Kalau Anda mungkin suka nonton, eh, di YouTube itu sudah banyak sekali pertanian-pertanian modern yang menggunakan drone untuk proses apa penyemprotan gitu ya. Kalau zaman dulu nyemprot itu masih menggunakan semprotan yang biasa gitu, yang dipikul, kemudian digini-gini kemudian disemprot gitu ya, ke sawah, ke padi begitu. Nah, di beberapa negara yang pertanian sudah maju atau di perkebunan-perkebunan besar, ya, mereka sudah menyemprotkan tanam insektisida atau pestisida itu menggunakan drone. Ya, jadi hanya dikendalikan menggunakan remote ya atau menggunakan komputer gitu. Nah, ini contoh peradaban. Nah, di video ini video yang sangat menarik ya. Saya coba eh, buka videonya. Ini sangat menarik tentang pertanian di Jepang. Nah, kalau misalnya pertanian pola yang lama yang kita lakukan, itu pertaniannya masih konvensional gitu. Tapi untuk negara-negara seperti Jepang, nah, pertaniannya lebih modern. Ya, kita lihat lebih zoom ya. I'm Grant Imahara. Along with Wired Brand Lab and Mauser, I'm traveling the world, exploring the ways people and companies are using innovative technologies and shaping smarter cities. I'm here in Tokyo. There's a lot of people here, which means there's a lot of mouths to feed. That represents a challenge for the city of the future. Tokyo-based Mirai has taken the idea of a traditional farm and literally turned it on its side. They control all the conditions here, so you don't have to have perfect soil or
perfect weather or even sunlight. This approach has the potential to overcome farming challenges like yearly weather patterns, changing climate, as well as the quality and availability of land. What are some advantages that the Mirai vertical farm has over a traditional farm? 東京の近郊のような場所は農業に適した場所、土地が少ないです。その土地をいかに有効活用することか、有効活用するかということが最大のポイントになると思います。1平米あたりの収穫量っていう生産量というのは従来の農業と比べたら50倍から100倍ほどあります。ぎゅーっと狭いところで高さを持って栽培できます。How can vertical farming make things better for anyone out there? Vertical farm has the possibility to be installed Di video ini of kita almost belajar tentang everywhere bagaimana di in any Tokyo kind of size menerapkan with any vertical kind of farming. producing crops. まさに都市型農業っていうのにぴったりはまるのがこの植物工場で、未来が作ってる野菜っていうのは東京のまさに近くで作ってます。ですから環境というところで言ったらフードマイレージっていうのをほとんど気にしなくていいっていうのが一つ。さらに環境にも優しい。例えば水資源、水というのは、ドレン水を回収して再利用していますので、植物っていうのはほぼ水ですね。でそれが蒸散したものを回収しているだけなので、それを循環させることでそれが可能になります。これは屋内ならではなんですね。The environment is getting unstable and the number of the people on the earth is getting bigger and bigger. There are many ways for the efficient agriculture, but one of the solutions is the vertical farm. When you think about the city of the future, you're probably going to see a lot more of these types of farms. What Mirai is doing with vertical farming is made possible by components from all over the world. It's just another example of how Mouser suppliers like Analog Devices, Intel, Microchip Technology, and Molex are helping shape the future of smart cities. Next, I'm heading to Los Angeles to peek at the future of city building. Baik, dari video barusan kita melihat satu fenomena di mana dalam peradaban kita, ya, dari segi pertanian saja, kita sudah melihat barusan bahwa pertanian di negara seperti Jepang itu sudah tidak lagi menggunakan pola yang tradisional. Ya. Pertaniannya menggunakan pola vertikal atau verticulture, ya. Jadi pertanian yang dilakukan di gedung, ya, bukan pertanian yang dilakukan di sawah seperti pada umumnya kita. Nah, ini sebuah peradaban, menurut saya sesuatu hal yang unik, yang baru, bagaimana kota Tokyo yang padat gitu ya, kemudian lahan pertanian yang mungkin nyaris tidak ada ya, karena sudah kota sekali, sangat modern, sangat maju, sangat padat gitu. Nah, kalau misalnya mengambil makanan atau misalnya sayuran dari luar kota, pasti sayurannya pas sampai kota sudah layu. Ya, sementara orang-orang Jepang lebih suka sesuatu yang fresh gitu ya, ikan yang masih fresh gitu. Nah, maka dari itu salah satu strategi yang mereka buat adalah dengan menerapkan verticulture. Ya. Jadi penanaman sayuran di dalam gedung, ya, kemudian tadi kita lihat ya bagaimana pencahayaannya, kan tanaman itu butuh cahaya matahari. Nah, mereka membuat dengan LED gitu ya, dan itu dikontrol menggunakan komputer khusus untuk mengukur temperaturnya gitu ya, mengukur intensitas cahayanya dan seterusnya, termasuk bagaimana airnya ya, mengukur ketinggian air, mengukur kadar air segala macam itu sudah otomasi ya, semuanya menggunakan komputer. Jadi jumlah orang yang terlibat dalam proses pertanian di verticulture itu sedikit. Nah, dengan pola seperti itu Anda bayangkan kalau di gedung yang sama itu ada perkebunan verticulture-nya itu gitu ya. Sayurannya seperti itu, pertaniannya, kemudian di sebelahnya adalah restorannya. Jadi petik langsung dicuci, langsung dimakan. Itu sangat fresh sekali tanamannya, ya, sayurannya.
Beda kalau misalnya kita di Indonesia ya, Jakarta gitu kan, pertanian di Jakarta kan nyaris nggak ada lah ya gitu. Nah, kemudian ngambilnya dari Lembang, kemudian dari Cianjur gitu. Ada proses yang panjang gitu dari petani panen ke pengepul, pengepul dikumpulkan masuk ke dalam truk, truk dibawa ke Jakarta. Itu ada proses yang relatif panjang di situ. Dan pas nyampe ke pasar juga mungkin masuk ke pasar Induk Ramat Jati misalnya di Jakarta ya. Nah, dari situ baru ke pedagang pengecer atau ke swalayan misalnya gitu ya. Nah, baru masuk ke rumah-rumah. Jadi rantai jalurnya agak panjang dan pas sampai rumah mungkin sudah tidak segar lagi itu sayuran gitu ya. Atau bisa jadi pada saat selama perjalanan terkontaminasi oleh debu di jalanan dan segala macam itu mungkin tingkat higienisnya kurang. Maka yang terjadi di Jepang itu seperti yang tadi diceritakan ya dalam video yang ditampilkan di YouTube tadi. Nah, itu menurut saya sesuatu hal yang menarik bahwa peradaban pertanian itu bergeser ke arah urban farming ya dengan verticulture-nya itu. Nah, apa itu peradaban? Nah, tadi kita manusia dan peradaban. Apa itu peradaban? Nah, peradaban berasal dari kata adab. Nah, adab itu maknanya adalah akhlak, kesopanan, kehalusan budi pekerti, itu, atau merujuk pada sifat yang tinggi yang mulia pada manusia. Jadi manusia itu eh, terus-menerus berkembang, ya. Akhlaknya tentu standar baik ya, standar baik buruk itu relatif tetap gitu ya. Mencuri dari dulu sampai sekarang itu perilaku yang buruk. Tetapi tentang keindahan, tentang bangunan itu berubah banyak sekali gitu. Kalau kita lihat zaman dulu mungkin tidak ada bangunan rumah gitu. Kemudian manusia berpikir bagaimana berlindung. Muncullah rumah pohon, kemudian rumah yang atasnya pakai jerami, rumah yang atasnya pakai daun, rumah yang atasnya pakai kulit pohon, terus berkembang sampai menghasilkan rumah seperti yang sekarang. Yang sekarang juga berubah lagi konsepnya menjadi rumah yang lebih ramah lingkungan, ya, atau mungkin rumah terapung yang ada di laut gitu ya, yang ada di bibir pantai, maksud saya, ada di pantai apa namanya di pesisir gitu. Dan konsep rumah aja sudah berkembang. Rumah yang dulu ya mungkin seperti rumah yang ada saat ini, tetapi lihat dari proses pengelolaan rumahnya. Sekarang berkembang yang disebut dengan smart home, gitu. Dimana kalau dulu kita Anda misalnya kalau mudik Lebaran gitu ya, lampu di depan rumah tuh nyala terus gitu kan, lampu di teras itu nyala. Kalau dimatiin nanti malam gelap sekali. Ya, akhirnya nyala terus tuh eh, selama mudik gitu. Nah, tapi dengan teknologi terkini kita bisa menggunakan teknologi smart home yang otomatis bisa pakai sensor. Jadi ketika luar gelap itu akan nyala. Atau bisa menggunakan perangkat gadget. Meskipun Anda ada di Jogja, ada di Semarang, Anda bisa menyalakan lampu di rumah. Lampu yang mana mau dinyalakan, lampu yang mana yang mau dimatikan. Atau bisa juga pakai timer segala macam. Itu adalah teknologi yang nggak ada di zaman-zaman dahulu gitu. Nah, itu semakin ke sini semakin tinggi, semakin efisien orang dalam mengelola listrik yang ada di rumahnya. Dan masih banyak hal lagi yang bisa bisa kita pelajari bagaimana peradaban itu terus-menerus berkembang gitu. Nah, ini contoh berikutnya bagaimana eh, proses peradaban itu semakin maju, semakin modern gitu, semakin teknologi tinggi dan seterusnya. Dulu, kalau sebagai penanda bahwa di situ ada orang atau alat untuk berkomunikasi antara satu kelompok masyarakat nomaden dengan kelompok masyarakat nomaden yang lainnya, itu dengan menggunakan smoke signal, ya. Sinyal apa namanya asap gitu. Jadi bakar gitu ya, bikin api unggun. Nanti kan ke atas tuh ada asapnya. Oh, berarti di situ ada orang, gitu. Sinyalnya seperti itu, ya. Oh, atau itu wilayah sudah ada yang menghuni, ya. Itu wilayah sudah ada yang menguasai dan seterusnya itu signal. Dari situ kemudian orang menggunakan merpati, ya, untuk berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya menggunakan apa namanya merpati surat itu ya, gitu. Dari situ untuk komunikasi jarak jauh berkembang.
setelah menggunakan merpati, menggunakan sandi Morse, gitu, yang ada seperti yang tampil di layar seperti ini. Ini adalah pola komunikasi. Dari situ kemudian muncul radio, ya, radio. Nah, kalau Anda lihat di YouTube saya, ada di bagian short di situ, ada radio pertama yang bisa memancarkan sinyal dari Indonesia ke Belanda. Itu yang ada di Cidilin, ya, di namanya Kampung Radio. Itu radio pertama di Indonesia yang bisa terkoneksi langsung dengan Belanda. Nah, itu wireless radio. Anda bayangkan kalau pakai merpati dari Indonesia ke Belanda, kuat nggak akan nyampe itu ya untuk berkomunikasi. Maka muncullah wireless radio. Kemudian dari situ muncul teknologi telepon, ya, telepon yang biasa yang di rumah zaman dulu gitu ya. Mungkin Anda belum lahir ketika telepon ini ada ya. Kemudian muncul lagi berikutnya orang berkirim tulisan menggunakan fax, gitu ya, faksimil ya. Dari faksimil muncul mobile phone gitu, mobile phone yang masih monoponik gitu, yang layarnya masih kuning, yang satu tombolnya isi 3 angka dan seterusnya. Dari situ muncullah internet. Dari internet kita bisa terkoneksi secara digital dengan banyak wilayah di dunia yang sudah terkoneksi dengan internet. Muncullah email. Orang berkomunikasi melalui email. Nah, kemudian setelah email ada, di sini berkembang lagi orang cukup dengan smartphone. Jadi tidak, kadang-kadang email dipakai atau kadang-kadang sekarang udah mulai ditinggalkan. Orang berkirim surat sudah tidak lagi menggunakan email. Misalnya dokumen itu sudah tidak lagi pakai email, tapi sudah menggunakan ya, instant messenger, pakai WhatsApp dan sejenisnya lah gitu ya. Jadi orang berkirim dokumen, berkirim surat itu bahkan surat yang resmi sekalipun kalau dulu kan di print, dikirim gitu ya atau di email. Nah, sekarang sudah menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti instant messenger, seperti WhatsApp dan lain-lain. Nah, ini dari segi cara kita berkomunikasi. Dulu kita cuma dengar suara saja. Dulu kita cuma bisa teks saja yang komunikasi misalnya hanya tulisan saja seperti SMS ya, short message service ya. Nah, ke sini kita sudah bisa video call. Kalau dulu video call-nya cuma one on one, sekarang bisa group gitu ya. Nah, bisa pakai aplikasi Zoom dan lain-lain. Itu kecanggihan-kecanggihan semakin ke sini semakin canggih. Itu adalah proses peradaban manusia. Semakin ke sini semakin tinggi gitu ya kemampuan manusia mengembangkan teknologi baru dan menggunakannya dalam proses kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Nah, dalam bahasa Inggris ya, peradaban itu dikenal dengan istilah civilization ya. Dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang maju dan indah gitu. Misalnya kesenian yang berkembang semakin pesat, semakin indah gitu. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan itu adalah civilization ya. Gitu. Nah, kata civilization berasal dari kata civis, yang berarti orang yang tinggal di suatu kota. Civitas itu artinya adalah komunitas, di mana orang-orang tinggal. Jadi kata civilization, yang berarti peradaban, mengandung makna cityfication, atau the coming of the cities. Ya. Nah, kenapa kota? Coba kalau kita bandingkan kehidupan antara di desa dengan di kota. Mana yang lebih maju? Transportasi yang lebih maju di kota, perguruan tinggi adanya di kota, kemudian sumber pendapatan yang tinggi ada di kota, teknologi yang maju ada di kota. Artinya apa? Dari makna peradaban di sini adalah peradaban itu adalah pusat ya. Eh, Kota itu sebagai pusat-pusat peradaban. Ya. Karena di situ berkembang pengetahuan, di situ berkembang penemuan-penemuan teknologi baru untuk kehidupan dan seterusnya. Di situ tempat kaum intelektual berkumpul, berdiskusi, berinovasi, menemukan sesuatu yang baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan teknologi-teknologi yang baru. Itu peradaban. Ya, civilization. Nah, salah satu tokoh terkemuka yang membahas, yang concern tentang peradaban diantaranya adalah Samuel Huntington. Dia mengatakan bahwa civilization, the highest social grouping of people, and the broadest level of the cultural identity people have sort of that distinguish human from other species. Jadi kalau dari sini kita bisa maknai bahwa peradaban itu adalah level cultural identity yang lebih tinggi, ya, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan spesies yang lainnya. Peradaban, cultural identity.
Jadi uh, perkembangan zaman yang semakin maju itu adalah peradaban. Dan setiap peradaban nanti di slide berikutnya saya tunjukkan itu ada kurvanya. Nah, peradaban itu apa gitu? Ya, dari perspektifnya Samuel Huntington, peradaban itu berkaitan dengan ciri urban, kota, hidup menetap dan terpelajar. Nah, tadi saya ceritakan kalau di kota itu pasti kalau dibandingkan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, pasti tingkat pendidikan yang ada di kota itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan penduduk yang ada di desa. Satu itu. Yang kedua adalah peradaban adalah suatu totalitas keseluruhan. Jadi ada nilai, ada seni, ada pengetahuan, ya, ada teknologi. Itu semuanya totalitas itu disebut sebagai peradaban. Kemudian berikutnya peradaban merupakan entitas kultural mencakup nilai norma, ya, pola pikir. Institusi itu adalah perilaku yang sudah menjadi pola, ya, institusi, ya. Kemudian diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya. Kemudian peradaban juga memiliki fakta kesejarahan yang sangat panjang dan dinamis. Jadi zaman pertanian itu rentangnya sangat panjang. Sekarang zaman industrialisasi itu rentangnya sangat panjang. Sekarang masanya adalah eranya era informasi itu rentangnya sangat panjang. Dan juga sekarang masuk kepada era digitalization, ya, era digitalisasi. Semuanya serba digital. Apa-apa sudah menggunakan ini, ya, menggunakan perangkat gadget, ya, menggunakan smartphone. Kalau zaman dulu kita kalau mau nyimpan uang ke bank harus datang ke bank, tulis slip setoran, ketemu teller, setorkan, print buku tabungan, selesai. Kalau kita mau ngecek ada uang sudah masuk atau belum, harus jauh-jauh ke bank, ya. Minta di printin, udah kelihatan berapa saldo yang masuk, berapa yang keluar, berapa saldonya gitu. Nah, sekarang dengan serba digital, kita sudah terbiasa dengan mobile banking. Pembayaran, kalau dulu kita cash gitu, sekarang sudah mulai transfer. Transfer juga sudah biasa, itu terlalu umum gitu ya. Nah, sekarang udah menggunakan cashless ya dengan cara uh, kris ya. Kalau Anda nggak perlu bawa uang cash untuk pergi kemana-mana, di kota ya khususnya, nah, Anda tinggal masuk ke supermarket, pas bayar tinggal menggunakan smartphone, tinggal kris, selesai. Nah, itu adalah peradaban. Semakin ke sini semakin maju, semakin ke sini semakin modern. Nah, tokoh Islam ilmu apa Ibnu Khaldun ya, dia memberikan definisi tentang peradaban. Peradaban adalah organisasi sosial manusia, kelanjutan dari suatu proses lewat asabiah, group feeling ya. Ya, jadi setiap peradaban itu terjadi pada kelompok-kelompok manusia. Nanti itu akan melalui pola globalisasi akan menyebar kepada kelompok-kelompok yang lainnya sehingga akan menjadi pola yang umum berlaku di seluruh dunia. Penggunaan tadi saya contohkan ya, penggunaan drone dalam pertanian. Di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan itu. Kalau Anda ke sawah, ya nyemprot tanaman masih biasa saja di kita. Ya, baru sebagian kecil yang menggunakan alat itu. Tapi di negara maju itu sudah jadi hal yang biasa. Nah, di negara-negara yang menginisiasi awalnya teknologi drone untuk pertanian itu sudah hal yang biasa. Tapi kemudian itu diketahui oleh orang dari negara yang lain, orang meniru pola seperti tersebut dan seterusnya, hanya dia menggunakan itu dalam proses pertanian. Oke, jadi peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia. Produk pikiran itu banyak, bisa tentang nilai, sesuatu yang intangible, ya, sesuatu yang nggak terlihatan gitu ya. Juga sesuatu yang terlihat, ya, seperti yang tadi perkakas, ya, alat-alat teknologi, alat-alat komunikasi, alat-alat pertanian gitu. Nah, itu adalah hasil produk pikiran manusia, hasil teknologi yang dibuat oleh manusia. Nah, itu lintas negara, lintas ras, lintas suku, lintas agama yang membedakan dengan yang lainnya. Mobile phone itu nggak punya agama. Jadi yang Nasrani, yang Muslim, yang Buddhis, yang Konghucu, bahkan yang ateis sekalipun nggak boleh menggunakan perangkat itu. Ya, lintas itu. Dan mobile phone atau smartphone itu adalah produk dari sebuah peradaban. Baik. Nah,
Ini beberapa pendapat berikutnya ya. Jadi Samuel Huntington itu juga menyebutkan bahwa kelompok sosial tertinggi dalam suatu masyarakat dan identitas budaya memiliki yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kemudian peradaban juga dimaknai sebagai suatu kebudayaan yang sampai pada titik yang tertentu ya, yang tinggi yang diperoleh apa namanya yang diperoleh oleh manusia pendukung. Nah, artinya peradaban itu adalah produk manusia. Semakin berpikir maju, maka nanti berubah lagi peradaban-peradaban, gitu ya. Nah, pandangan tentang peradaban. Jadi peradaban itu erat dengan budaya atau kebudayaan. Ya, sekarang eranya adalah era digital. Kalau Anda baca literatur, muncul istilah digital society. Di Jepang muncul konsep yang baru-baru sudah ini ya dalam beberapa waktu ini sudah berkembang yang disebut dengan Society 5.0, masyarakat 5.0. Apalagi itu adalah masyarakat yang kesehariannya sudah menggunakan digital, serba digital. Mau nyuci baju tinggal menggunakan mesin cuci. Mau ngepel, sudah ada robot yang membantukan. Mau bikin kopi, ada coffee maker yang pakai robot. Tinggal bilang, mau kopi cappuccino, nah, terus tingkat keasaman segini, dan seterusnya gitu ya. Maka mesin kopi itu akan memproduksi dan ada robot yang bisa mengantarkan ke tempat duduk Anda. Nah, kemudian pendidikan juga semuanya serba digital. Itu yang disebut dengan Society 5.0. Nah, masyarakat yang seperti itu ya yang sudah menerapkan Society 5.0 bahwa Indonesia juga sebagian masyarakat sudah aware tentang Society 5.0 itu sudah terbiasa menggunakan teknologi digital walaupun mungkin belum semaju di negara-negara yang tadi saya contohkan. Nah, jadi peradaban itu adalah produk dari sebuah kebudayaan. Ingat ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang manusia dan kebudayaan. Manusia itu diwarnai oleh budaya, tapi di sisi lain manusia juga menciptakan budaya. Nah, ketika manusia menciptakan budaya, mengembangkan budaya, maka budaya itu semakin lama semakin maju. Nah, hasil dari budaya itulah yang disebut sebagai peradaban. Yang kedua, sebuah kebudayaan dikatakan mencapai level peradaban yang tinggi ketika menghasilkan seni yang indah, yang halus. Ya, kemudian bangunan yang megah, ya seperti gedung-gedung yang ada saat ini kan gedung yang tertinggi, gitu ya, misalnya Burj Khalifa atau gedung-gedung yang lainnya, gitu, gedung-gedung pencakar langit. Zaman dulu orang tidak ada berpikir sampai ke membangun gedung setinggi itu. Itu adalah produk peradaban. Jembatan gitu ya. Dulu kalau zaman manusia purba mungkin nggak ada jembatan. Semakin ke sini orang bikin jembatan kayu yang panjangnya mungkin hanya untuk melintasi sungai yang lebarnya mungkin cuma 3 meter, 4 meter. Tapi sekarang jembatan terpanjang di dunia sudah ada ya yang sangat membentang panjang itu. Kemudian misalnya kereta, dulu kan kereta uap ya, kemudian berikutnya kereta diesel gitu ya. Kemudian setelah itu muncul kereta listrik. Nah, kereta listrik yang modern lagi muncul kereta yang apa namanya? Kereta cepat seperti yang ada di jalur Bandung Jakarta. Itu adalah hasil produk peradaban, ya. Kemudian sesuatu yang tahan lama, sesuatu yang monumental dan tak tergerus oleh zaman, ya, itu adalah suatu peradaban. Kemudian peradaban juga menyebutkan dimaknai sebagai kerumitan atau kompleksitas serta keunggulan dari suatu kebudayaan. Nah, tadi untuk membuat kereta bisa lebih cepat seperti Bandung Jakarta hanya 30 menit. Nah, itu ada proses yang rumit di situ. Ada proses penemuan-penemuan yang ada di belakang sampai terciptanya kereta cepat itu. Nah, kemudian orang masuk ke bisa keluar angkasa itu juga proses yang rumit, yang kompleks gitu. Dan itu adalah disebut sebagai bagian dari peradaban. Berikutnya lagi adalah
peradaban merujuk pada tingkat pencapaian manusia tertentu. Gitu. Manusia sampai ke level sekarang menghasilkan teknologi secanggih yang ada yang sekarang itu juga disebut sebagai level peradaban, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memakmurkan dirinya, menjadi pergerakan lebih cepat, ya, penemuan pesawat terbang misalnya, ya, pertama kali itu mau percepat perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam apa jarak yang panjang, yang jauh, tapi dalam waktu yang singkat. Itu namanya peradaban, ya, tingkat pencapaian manusia. Nah, kita lihat di sini, ya, bagaimana teknologi teko lah, ya. Kalau kita dulu bikin kopi, ada gelas, ada air, airnya dipanaskan, nah, gelasnya dituang apa disimpan apa dimasukkan kopi, kemudian dituang air panas, kemudian dikucek gitu. Semakin ke sini muncul lagi termos sederhana, ya. Karena kalau teko biasa nggak bisa nahan panas. Jadi dalam waktu 10 menit airnya sudah dingin. Nah, muncullah teko. Ya, muncullah termos gitu. Termos itu bisa menahan panas lebih lama di dalam air yang ada di dalamnya. Udah muncul ke sini sampai menghasilkan coffee maker gitu. Coffee maker juga sekarang yang sudah berbasis robot, artinya perintahnya cukup dengan suara saja gitu. Atau misalnya vending mesin, ya, yang sudah mulai banyak di toko-toko. Kita mau misalnya mau kopi eh, kopi apa latte, tinggal pilih klik langsung muncul. Jadi pijit saja langsung muncul processing, kemudian muncul kopi latte. Nah, itu mesin-mesin coffee maker yang canggih, semakin ke sini semakin maju gitu, ya. Nah, ini adalah produk dari sebuah peradaban. Zaman dulu teko itu adalah ketika pertama kali ditemukan, teko itu sesuatu yang modern, yang canggih gitu. Tapi sekarang itu sudah dianggap old fashion, sudah zaman jadul banget gitu, ya. Sudah jadul banget, sudah tergantikan dengan teknologi-teknologi seperti yang ada saat ini. Nah, ini contoh, bukan contoh, ya, ini ilustrasi peradaban. Ini dari segi apa teknologi lah, sebut saja begitu, ya. Yang pertama adalah hunter and gatherer. Nah, itu ya, kalau kita lihat di sini, setiap peradaban itu ada polanya. Nah, di zaman awal-awal itu ini tinggi sekali nih, ya. Orang ini menganggap bahwa berburu itu adalah teknologi yang maju. Karena orang itu ketika berburu, dia belajar tentang pertama strategi berburu. Kemudian alat-alat berburu. Lahirlah tombak, lahirlah panah, lahirlah misalnya yang ditiup, apa namanya, yang ditiup yang ada ininya, ya, yang ada yang bisa untuk seperti tombak yang ditiup yang kecil gitu. Nah, teknologi itu adalah teknologi yang canggih di era hunter, berburu, ya. Gather, mengumpulkan makanan, ya. Mengumpulkan makanan juga waktu itu teknologi yang maju. Kenapa? Karena di situ dia mengenali bulan depan misalnya atau di musim ini makanan apa yang ada, yang misalnya pohon apa yang sedang berbuah. Nah, pohon itu adanya di mana. Jadi orang belajar memetakan, saya harus ngambilnya kemana. Kalau dia salah, mungkin dia akan ke wilayah yang di saat itu buah-buahan tidak sedang berbuah. Nah, itu, ya. Nah, awalnya itu adalah sesuatu teknologi yang baru. Kemudian lama-lama semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Akhirnya era era berburu itu sudah mulai ditinggalkan, berburu dan mengumpulkan makanan itu sudah mulai ditinggalkan. Mulailah teknologi baru atau peradaban baru yang disebut sebagai agricultural employment, bercocok tanam. Orang tidak perlu apa ke tempat yang jauh untuk mendapatkan buah tertentu, cukup ambil buahnya, sisakan bijinya, bijinya ditanam. Atau misalnya kayak singkong, ya mungkin dia awalnya mengambil singkong di tempat yang jauh, kemudian dibawa batangnya, kemudian ditancapkan di depan rumah. Artinya dengan begitu dia nggak perlu lagi ke tempat yang jauh untuk dapatkan singkong, tetapi cukup di depan rumah saja karena dia sudah menanamnya. Tinggal tunggu waktunya, dirawat, kemudian jadilah dia bisa dapat singkong di depan rumahnya atau di kebunnya. Agricultural employment. Kemudian era pertanian sudah mulai decline, menurun. Tergantikan oleh apa? Oleh era industrial. Nah, peradaban industri, industrialisasi gitu, ya.
bikin mobil, bikin motor, bikin apa namanya alat-alat untuk kehidupan manusia ya, seperti kompor, seperti banyaklah yang biasa kita pakai sehari-hari sampai ke eh, bentuk-bentuk lain ya. Jadi era industri sudah mulai decline. Nah, sekarang yang sedang berkembang adalah era yang keempat yang disebut dengan informasi. Ya. Jadi teknologi-teknologi apa yang bisa menyerap, menyimpan informasi dan mengirimkan informasi, information sector. Makanya muncul misalnya seperti smartphone, ya. Semakin ke sini semakin berkembang fungsinya, kemudian fiturnya segala macam. Dulu kita banyak sekali blank spot, gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya eh, punya handphone gitu ya, punya smartphone, gitu. Begitu masuk ke area terpencil, nggak ada sinyal, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang dengan Elon Musk ya, Elon Musk membuat Starlink, Anda tinggal bawa aja perangkat itu ke tempat yang blank spot. Anda bisa dapat sinyal internet di situ. Nah, itu contoh. Jadi semakin ke sini orang tuh semakin maju berpikirnya, ya, semakin berkembang lagi teknologinya. Ya, dari era sekarang adalah era informasi. Nah, ini masih masih meningkat, tapi nanti akan turun lagi. Entahlah nanti akan teknologi apa yang akan terjadi berikutnya, ya, atau peradaban apa yang akan muncul berikutnya, kita tidak tahu. Kita lihat saja perkembangan. Mudah-mudahan kita bisa menikmati era-era berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini stage atau tahapan ya human history ya tentang civilization ya. Jadi apa yang tadi digambarkan didetailkan seperti ini ya. Penemuan-penemuan seperti di area industri itu penemuan minyak fosil ya seperti bensin dan seterusnya ya. Kemudian bioteknologi gitu ya dan lain-lain. Nah, jadi Industrial Revolution ya. Jadi mungkin kalau Anda suka baca tentang revolusi industri, nah sekarang sedang di era Industrial Revolution 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Kalau kita lihat era revolusi industri dimulai dengan revolusi industri yang pertama. Dengan apa? Dengan penemuan mesin uap. Itu era revolusi industri yang pertama. Mesin uap itu sudah mengubah banyak hal ya, termasuk juga mekanisasi, yaitu di era revolusi industri yang pertama, mesin uap ya, kemudian kereta uap gitu dan seterusnya. Dari situ kemudian semakin berkembang, masuklah ke revolusi industri yang kedua, yaitu dengan assembly line mass production. Kalau dulu memproduksi itu satu gitu ya. Nah, kalau sekarang produksi itu sudah massal. Ya, dalam waktu sehari bisa menghasilkan berapa pieces sebuah produk gitu ya. Kemudian itu selain itu juga sudah menghasilkan electrification. Penemuan listrik ya, itu sudah mendorong industri berbasis electricity ya, berbasis listrik. Jadi segala sesuatu menggunakan tenaga tenaga listrik ya untuk membantu proses produksi. Nah, kemudian berikutnya di era revolusi industri yang ketiga itu era otomasi. Nah, ini dimulai 1969. Nah, di era ini ketika otomasi ini sudah terjadi masalah sosial karena pabrik itu sudah menggunakan mesin-mesin yang otomatis, ya, maka tenaga kerja yang biasanya bekerja untuk menciptakan sebuah produk sudah banyak digantikan kepada apa namanya tenaga-tenaga otomatis ya, robot atau mesin-mesin yang sifatnya adalah otomatis ya, automation. Nah, berikutnya sekarang sudah masuk ke fasenya adalah cyber system ya, cyber system. Jadi segala sesuatu menggunakan digitalization ya, gitu. Nah, misalnya e-money ya gitu ya, itu digitalization. Kalau dulu misalnya kita tol gitu ya, masuk ke tol pas mau bayar itu ngantri panjang. Nih sekarang ini eranya era mudik. Itu pintu tol itu adalah salah satu titik yang macetnya paling parah gitu ya di era itu. Kemudian di sini orang menemukan e-money gitu ya atau apa namanya uang elektronik gitu, ya, uang elektronik. Nah, tinggal ngetap selesai. Nah,
Kalau kita misalnya mau top up e-money, dulu-dulu kan kita harus menggunakan apa namanya ke ATM gitu. Harus ke ATM, kemudian nempel, kemudian top up e-money. Nah sekarang dengan teknologi yang lebih canggih lagi, Anda bisa top up-nya menggunakan gadget ya. Yang penting ada NFC-nya, di situ bisa top up e-money. Nah, atau top up eh, uang elektronik. Nah, kemudian bisa di aplikasi apa saja, bisa pakai misalnya marketplace seperti Tokopedia dan seterusnya gitu ya. Bisa juga menggunakan seperti GoPay, kemudian apalagi OVO gitu ya, atau misalnya mobile banking sudah pasti bisa untuk top up e-money ya, atau uang elektronik. Nah, jadi semakin ke sini teknologi semakin canggih. Nanti kita akan lihat ya apa yang akan terjadi pada revolusi industri. Apakah sampai kepada 4.0 saja atau nanti pasti akan berkembang menjadi 5.0. Nah, dalam bidang kesehatan gitu, teknologi juga semakin berkembang pesat gitu ya. Nanti Anda kalau mau search lebih jauh silahkan tonton videonya, tapi saya cuplikan saja di sini. Penggunakan sekarang teknologinya berkembang ke arah AI, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di video yang sebelah kiri itu kalau Anda klik atau kalau Anda misalnya scan QR code yang di bawah itu akan muncul contoh 7 healthcare, ya, layanan kesehatan yang menggunakan AI. Dari mulai misalnya detak jantung, ya, apa namanya mengukur detak jantung, apa namanya merekam detak jantung gitu ya. Ya, kemudian merekam tekanan darah segala macam sehingga bisa terprediksi eh, ketika akan terjadi sumbatan itu akan kelihatan atau ini sudah mulai terjadi sumbatan ya di pembuluh darahnya. Itu sudah bisa terdeteksi dengan bantuan AI gitu ya. Kemudian contoh yang sebelah kanan ini di rumah sakit ya, di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kalau dulu kan kalau kita apa-apa tuh kalau kita terasa sakit baru kita panggil susternya kan. Ya. Kalau ada gejala dalam tubuh yang nggak enak ya mungkin kita diam-diam aja. Kalau yang sensitif mungkin langsung bicara sama dokternya gimana gimana. Nah, dengan teknologi yang terbaru itu sudah berbasis sensor. Jadi pada saat kita di ruang perawatan itu lihat di sini ya, ada sensor-sensor yang nah, jadi kayak semacam face detection dan sejenisnya. Jadi di dalam ruangan itu penuh dengan sensor. Gerakan pasien kemanapun kelihatan dengan sensor. Di situ juga ada indikator-indikator suhunya, suhu si orangnya ya, suhu si pasiennya. Indikator suhu pasien, indikator karena apa namanya, pokoknya indikator-indikator yang bisa dilihat untuk mendeteksi bagaimana kondisi pasiennya, apakah semakin baik, semakin buruk, gitu, dan seterusnya, termasuk juga apa namanya konsumsi energi, ya, misalnya berapa kalori yang dikeluarkan selama perawatan pergerakan itu dan seterusnya, itu bisa menggunakan teknologi-teknologi seperti ini. Nah, dari sini kita semakin belajar bahwa peradaban semakin maju. Penggunaan AI dalam bidang kesehatan itu sudah sangat pesat ya di negara-negara tentu yang lebih maju. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, kayaknya saya belum belum mendengar atau belum membaca high tech hospital seperti ini. Nah, apa yang membuat peradaban itu berdiri? Pertama adalah sistem pemerintahan. Ya, mau tidak mau bahwa sistem pemerintahan itu adalah sistem yang mendorong terjadinya proses inovasi. Ya, penemuan teknologi-teknologi pasti diawali dengan orang-orang pintar yang disekolahkan atau kampus-kampus yang ada dibangun, fasilitasnya dibangun maju, dosennya diberikan pendidikan yang bagus sehingga dia semakin inovatif, semakin kreatif dan seterusnya sehingga menghasilkan teknologi-teknologi baru. Dosennya diberikan distimulasi dengan berbagai macam cara supaya berpikir kreatif, berpikir inovatif, menemukan temuan-temuan baru di bidang perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ya. Nah, berikutnya sistem ekonomi. Ya, manusia semakin berkembang, mata pencaharian semakin berkembang, produk ekonomi, produk-produk perdagangan atau misalnya makanan dan segala macam itu semakin berkembang pesat, itu mendorong lahirnya produk-produk baru, melahirkan servis-servis baru. Kayak sekarang misalnya GoFood, makanan yang
Kalau dulu kita kalau mau makan harus masak sendiri, setelah itu ada warung makan, tapi kita kalau mau makan harus jalan dulu ke warung makan gitu ya. Nah sekarang dengan teknologi seperti digital, ya Anda tinggal pesan makanan bisa berbagai macam cara ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar rumah, tinggal pesan saja, bisa by phone, bisa menggunakan aplikasi ya seperti Shopee Food, GoFood dan seterusnya, gitu ya. Itu sistem ekonomi. Nah, terakhir adalah ilmu pengetahuan. Ini ya drivers yang mendorong terjadinya peradaban. Ya, dari peradaban zaman dulu sampai sekarang yang mendorong adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu itu ditemukan, ya, ilmu-ilmu baru ditemukan, penemuan-penemuan hasil riset, ya, penemuan-penemuan teknologi baru itu mendorong lahirnya sebuah peradaban. Kita lihat di sini. Ini adalah gedung sate, ya, gedung sate yang dibuat oleh Belanda ketika Belanda menjajah Indonesia. Menurut saya ini adalah sebuah produk teknologi yang sangat bagus. Ya. Kenapa? Karena di sini ada bicara tentang arsitektur, bicara tentang teknik sipil, bicara tentang proses pembangunan sebuah gedung, ya. Bicara juga tentang kualitas bahan material, sehingga gedung sate sampai sekarang masih bagus. Padahal waktunya sudah panjang, ya, sudah panjang, sudah mungkin 100 tahunan lah ya. Nah, bandingkan dengan ini, kita menciptakan sebuah gedung yang baru direhab, tapi sudah retak-retak. Kalau Anda lihat misalnya bangunan-bangunan yang dibuat oleh Belanda, misalnya kayak stasiun-stasiun yang, Anda lihat stasiun yang bangunan dulu zaman Belanda ya, atau jembatan-jembatan gitu, atau bendungan-bendungan yang dibuat oleh Belanda gitu, sampai sekarang masih kokoh, masih kuat gitu. Artinya itu adalah sebuah produk peradaban. Karena orang-orang Belanda zaman dulu kan teknologinya lebih maju. Orang kita belum tahu apa-apa, mereka sudah bisa buat apa namanya bikin membangun banyak hal ya. Rel, kereta api, segala macam, jembatan, gedung-gedung yang bagus-bagus, ya pelabuhan dan lain-lain. Mercusuar gitu dan lain-lain. Ya, mereka sudah sampai ke situ. Itu adalah produk peradaban. Mereka peradabannya lebih dulu maju daripada Indonesia gitu ya di zaman itu. Peradaban itu dinamis. Apa sih yang membuat peradaban itu dinamis? Pertama adalah modernisasi. Di sini saya ilustrasikan ya, kalau misalnya dalam keseharian. Zaman dulu kalau mau masak itu harus menggunakan api. Api pakai dibuatnya dari kayu bakar. Kayu bakar pakai tungku baru masak. Nah, ke sini masak berubah setelah penemuan apa namanya minyak fosil, minyak tanah lah kita yang kita pakai dulu ya, pakai minyak tanah. Jadi nggak perlu lagi kayu bakar, nggak perlu lagi harus ke kebun, ke hutan untuk cari kayu bakar. Cukup punya kompor dan bisa beli minyak tanah, selesai bisa masak. Semakin ke sini minyak tanah semakin langka. Orang berpikir lagi, pakai apa lagi ya selain pakai minyak tanah? Muncullah gas, ya, menggunakan gas. Dulu gas itu mahal, tapi kemudian sekarang masifikasi, makin masif dan sudah terbiasa orang menggunakan kompor gas. Bahkan sudah sangat jarang kita menemukan, bahkan di daerah saya atau di daerah Anda juga saya yakin sudah nggak ada yang pakai kompor minyak tanah. Jadi semuanya sudah beralih kepada kompor gas. Nah, kompor gas kemudian juga sebagian masyarakat sudah meninggalkan kompor gas. Dia sudah menggunakan kompor induksi, ya, yang tidak ada api, gitu. Ya, kompor yang seperti yang paling kanan ini. Jadi masak tanpa api. Ini menggunakan induksi, ya. Sebelum ke induksi sebenarnya ada pemanas yang pakai listrik, gitu ya. Pemanas yang pakai listrik sehingga panas si alat itu jadi panas dan bisa masak di situ. Tapi kalau kompor induksi nggak berasa panas. Jadi yang membuat air mendidih itu bukan karena panas yang dihasilkan oleh filamen-filamen penghasil panas, gitu, tetapi dengan teknik industri, induksi ya menurut saya, dengan kompor-kompor induksi dan seterusnya. Nah sekarang alat masak sudah terintegrasi. Anda mungkin suka lihat ya, ada seperti air purifier atau misalnya kayak Magicom tapi sudah multifungsi gitu. Jadi masak itu, menggoreng itu sudah nggak perlu lagi pakai kettle ya, pakai penggorengan lagi. Sudah bisa di satu alat itu. Bisa buat masak nasi, bisa buat goreng, bisa banyak hal dari satu alat itu. Itu adalah modernisasi ya. Jadi manusia itu
berusaha untuk hidup lebih baik gitu, sehingga menghasilkan teknologi-teknologi baru, menghasilkan cara-cara baru untuk berinovasi ya, menerapkan cara-cara baru untuk dia bisa hidup lebih baik. Nah, termasuk juga dalam sisi medis. Teknologi medis juga berkembang sangat pesat ya. Kalau dibandingkan zaman dulu mungkin masih zamannya kalau sakit apa ambil daun apa ditumbuk, kemudian di ini ya. Jauh sebelum itu mungkin kalau sakit ya datangnya ke paranormal atau dukun gitu ya. Dijampi-jampi segala macam gitu. Nah, semakin ke sini semakin modern. Nah, saya kira kita bisa pelajari ini bahwa teknologi medicine itu berkembang dari masa ke masa, semakin di sini semakin modern, seperti juga yang tadi saya tunjukkan, sekarang sudah eranya menggunakan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Berikutnya juga misalnya dari segi penemuan-penemuan alat teknologi ya, di mana setiap tahun atau setiap masa itu ada penemuan-penemuan baru. Kalau mungkin zaman sekarang dalam sehari itu mungkin bisa ratusan atau ribuan alat baru yang sedang dikembangkan oleh para ahli di perguruan tinggi atau di tempat-tempat pusat-pusat riset medis gitu. Itu banyak sekali alat-alat baru yang diciptakan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini kita menemukan mikroskop tahun abad ke-16, kemudian X-ray tahun 1895, kemudian ultrasound ya ditemukan 1956 gitu ya. Kemudian ke sini CT scan ditemukan 1972, kemudian MRI 1977. Terus semakin ke sini semakin banyak teknologi baru yang ditemukan untuk menunjang membuat manusia hidupnya lebih baik lagi di bidang kesehatan. Nah, hal yang kedua yang membuat peradaban itu menjadi berkembang atau berubah atau semakin maju, semakin modern itu adalah globalization. Proses saling tergantung masyarakat dunia menjadi semakin meningkat. Jadi sekarang itu konsepnya bukan lagi Indonesia tetapi sudah global. Konsepnya bukan lagi warga negara Indonesia tapi warga dunia yang disebut sebagai global citizenship. Kenapa? Karena ini adalah kesadaran baru bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu akan berpengaruh kepada dunia. Contoh yang sederhana misalnya tentang beberapa hari yang lalu saya baca satu artikel ya, satu berita di media massa bahwa eh, es di puncak Jayawijaya di Papua itu sudah semakin menipis. Bahkan mungkin sebentar lagi akan tinggal sejarah. Itu fenomena apa? Itu fenomena pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh apa? Pertama tentu penggundulan hutan, alih fungsi hutan, ya, hutan yang dialihfungsikan sehingga kadar oksigen di di dunia itu atau kadar CO-nya itu semakin tinggi. Nah, jadi hutannya berkurang, tapi industrialisasi berjalan pesat. Hutan banyak ditebangin, ya, dijadikan perumahan-perumahan, dijadikan perkebunan-perkebunan, gitu. Nah, itu berpengaruh kepada suhu bumi. Ya, suhu bumi maka semakin meningkat, maka es yang ada di puncak-puncak gunung itu akan semakin sedikit dan air laut akan semakin naik. Ya. Nah, itu adalah fenomena global, nggak bisa hanya diatasi dengan Indonesia. Sekalipun seluruh permukaan Indonesia ya, daratan Indonesia itu hijau semua gitu. Tapi kalau negara-negara yang lain itu industrinya makin masif, tidak ramah lingkungan, tidak akan ada gunanya juga. Karena bumi ini satu, ya gitu. Bumi ini satu. Jadi apa yang dilakukan oleh kita ya berpengaruh pada dunia dan apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia akan berpengaruh juga pada Indonesia. Itu adalah globalisasi. Gejolak ekonomi yang terjadi di Amerika, gejolak ekonomi yang terjadi di Eropa itu akan ngaruh ke Indonesia. Nah, sekarang harga dolar kan naik tuh ya, di angka 16.000 sekianan gitu. Itu kenapa? Itu karena faktor kondisi-kondisi global. Jadi nggak bisa Indonesia berdiri sendiri sebagai sebuah entitas. Kita dipengaruhi oleh kondisi-kondisi global. Nah, kemudian juga transportasi, ilmu pengetahuan, ya kita nggak bisa kalau hanya belajar di dalam negeri saja.
perlu ada sebagian di antara kita yang dosen, mahasiswa, kuliah S2, S3 di luar negeri itu bagus. Untuk apa? Untuk dalam rangka globalisasi. Saling menyebarkan ilmu. Temuan di Indonesia disebarkan di sana. Yang ada di luar negeri yang lebih maju, sampaikan ke Indonesia. Begitu terus gitu ya. Seminar internasional itu untuk apa? Dalam rangka globalisasi. Hasil-hasil riset dunia ya, yang ada di berbagai perguruan tinggi di dunia disebarkan melalui berbagai forum pertemuan-pertemuan ilmiah, baik secara langsung maupun melalui Zoom gitu ya. Nah, itu juga pola untuk globalisasi ilmu pengetahuan. Termasuk juga ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Jadi setiap hari kita update informasi tentang bagaimana teknologi kesehatan terbaru. Update tentang penemuan-penemuan baru tentang mikrobiologi, tentang virus, atau misalnya tentang vaksin, atau yang lain-lainnya. Itu adalah globalisasi. Yang ditemukan hari ini di Amerika, dipublish melalui jurnal internasional, kita tinggal buka jurnal, kita bisa tahu, oh ternyata sekarang ada teknologi baru namanya ini, fungsinya untuk apa. Oh ternyata sekarang ada virus baru namanya ini, seperti ini konstruksi apa namanya struktur virusnya, kebahayaannya apa segala macam. Nah Indonesia harus segera aware gitu. Sama halnya misalnya tentang virus COVID ya, awalnya kan di Wuhan. Nah belum nyampe ke Indonesia, tapi Indonesia harus segera antisipasi. Kalau tanpa ada pendekatan global, kita mungkin tidak bisa antisipasi. Nah, itu adalah globalisasi. Termasuk juga layanan kesehatan. Kalau dulu mungkin Indonesia ya kita perawatan kesehatan di Indonesia. Tapi sekarang untuk orang-orang yang punya kemampuan finansial lebih, ya, ketika sakit bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bahkan bisa ke US atau ke Inggris atau kemanapun. Nah, jadi layanan kesehatan juga sudah bisa lintas negara. Oke? Nah, tapi di sisi lain, semakin global juga banyak risiko-risikonya. Jadi ketika global itu artinya adalah openness, terbuka. Indonesia terbuka kepada orang lain untuk meneliti virus yang ada di Indonesia, ya. Orang lain bisa meneliti apa hewan-hewan yang ada di Indonesia, bisa jadi ada penyakit yang dari hewan mutasi kayak flu burung gitu kan, flu burung, kemudian penyakit gigi dan mulut pada sapi, ya, yang itu bisa kalau dikonsumsi oleh manusia tanpa apa bisa menyebabkan penyakit gitu ya, tertular manusia dan seterusnya. Nah, ketika terjadi penyakit, orang asing itu ke Indonesia ingin pelajari virus apa kuku dan mulutnya itu, ya, atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu apa, dan seterusnya dipelajari. Jadi dari situ globalisasi itu simpulannya adalah cross border tanpa ada batasan-batasan wilayah. Ya. Jadi tidak ada batasan wilayah. Jadi globalisasi yang sesungguhnya itu ketika sudah tidak ada batasan wilayah. Anda buka internet, Anda bisa lihat apa yang terjadi di Amerika hari ini. Anda bisa lihat apa yang terjadi di Inggris hari ini, gitu ya. Berita apa yang sedang hits di sana, gitu. Itu adalah globalisasi. Ya. Nah, tapi di sisi lain juga ada resiko-resiko tadi. Apa penyakit virus COVID ya, itu munculnya kan di Wuhan. Pertama kalinya kejadiannya di Wuhan gitu. Nah, terus menjalar ke seluruh dunia kan, menyebar ke seluruh dunia sampai akhirnya ke Indonesia. Karena globalisasi lah, maka ada risiko-risiko kita tertular penyakit yang sedang terjadi di suatu negara lain gitu. Karena mobilitas penduduk dari Indonesia kemana gitu, maka banyak negara-negara yang bukan dari sumber awalnya penyakit itu terinfeksi dan akhirnya mewabah seperti hanya COVID itu. Kemudian health systemnya, sistem kesehatan yang kita mengadopsi sistem kesehatan yang sudah maju dari negara yang lain, kita coba ikuti terus kayak gitu dan seterusnya. Kemudian level distribusi, kemudian education juga sama semakin meningkat. Ya banyak di antara para dokter yang belajarnya di Amerika, di Inggris dan seterusnya di negara-negara maju, sehingga pas pulang menerapkan teknologi yang mereka pelajari di sana di Indonesia. Jadi karena globalisasi lah, maka peradaban itu juga semakin meluas. Oke. Nah, jadi simpulannya adalah peradaban itu dinamis dan manusia itu adalah orang yang menciptakan peradaban, termasuk di bidang kesehatan. Jadi semakin ke sini peradaban itu semakin maju ya, dan maju itu maju pada zamannya ya. Yang sekarang maju dalam mungkin 20-30 tahun yang akan datang itu akan usang dan akan tergantikan dengan teknologi baru, dengan peradaban-peradaban yang baru. Saya kira itu untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih.
Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.